atau sesudah dia turun? Maksudnya apa ini? Turun dari ayunan atau bagaimana maksudnya? Gini bang, kan tadi kalau kami kan Yesus dilahirkan setelah dia diperintahkan oleh Allah. Berarti dia setelah diperintahkan atau sebelum diperintahkan? Yesus tidak pernah diperintahkan untuk lahir. Jangan Anda ngarang. Yang diperintahkan melahirkan adalah Maria. Yesus tidak pernah diperintahkan, Yesus lahirlah. Nggak ada itu. Jangan tipu-tipu bang. Yang Yesus diperintahkan buat turun kan? Yang otomatis dia diperintahkan. Di mana dalilnya kan? Yesus diperintahkan turun? Di mana dalilnya Yesus diperintahkan turun? Mana ya bang? Kan Yesus ditugaskan untuk. Mana dalilnya? Dalilnya, ya? Saudara. Dalilnya di mana Yesus diperintahkan turun? Yesus, Tuhan junior turun ke bumi. Iya Tuhan senior, siap komandan, saya turun. Ya, nanti di dunia ada ibumu, ibu Tuhan ada di bawah. Kamu akan ketemu dengan sepupu-sepupumu dan juga adik-adik kandungmu. Dinda Dito monitor standby Adinda. Siap abangku standby di sini. Iya. Apa yang harus saya baca? Ayat Yohanes Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 38. Silakan. Ayat 38. Silakan. Ya. Silakan. Sebab aku telah turun dari surga, bukan aku untuk melakukan kehendakku, tetapi aku melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Berarti dia turun dari surga untuk melakukan kehendak siapa? Karena diutus kan? Iya. Dia turun ke dunia. Itulah Allahnya, Bapaknya bang. Bapaknya yang mengutusnya. Iya, karena diutus oleh Allah Bapaknya. Ya. Iya. Bapaknya yang mengutus dia. Iya. Terus? Sekarang yang di Filipi 2, nomor 6, siapa yang mengutusnya menjadi manusia? Baca dulu. Ya, silakan. Silakan. Filipi 2 ayat 6, 7 dan 8. Ayat berapa? 6, 7 dan 8. Aja dulu, jangan banyak kali. Aduh. Harus 6, 7, 8. Oke. Kalau dari abang lah, karena abang coba perspektif abang, apa lah abang tentang ayat ini? Loh. Bertentangan dengan Yohanes 6 nomor 38. Kenapa abang tadi bilang ayat ini? Enggak. Bertentangan. Tadi abang bilang makanya baca. Abang dulu lah, karena abang tadi yang bilang ayat ini kan. Kalau perspektif abang apa dah dulu? Baru ku bilang lah perspektifku kan. Kan gitu aja tadi rulesnya ya kan. Theos. Tidak mempertahankan keteosannya. Filipi 2 bang. Filipi 2 dulu bang. Abang nomor 6. Bilang Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Apa itu bang isinya? Ya, Theos tidak mempertahankan keilahiannya, keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba dan menjadi seorang manusia dan taat sampai mati di atas tiang salib. Siapa yang turun mengambil rupa manusia? Bangnya. Hah? Kok ditanya aku? Kan masih pendapat abang. Kan tadi di dalam Yohanes 3:38 Yesus utusan. Sekarang di Filipi yang kamu sembah itu bukan utusan, tapi dia sendiri yang mengutus dirinya. Beda kan? Itu harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan dirinya. Seorang hamba. Jadi seorang hamba. Dia sendiri kan yang turun. Dia sendiri kan yang turun. Sedangkan Yohanes 6 tadi dia utusan. Beda. Sekarang kembali kepada tema. Apakah Maria menyembah anaknya? Bentar dulu bang, masih ku baca loh. Bentar ya bang ya. Udah, nanti kamu malu kali kalau kamu baca lagi itu. Udah, tinggalkan. Aku gak bakalan malu karena aku gak bakalan malu bang, karena di situ Tuhanmu sendiri. Kalau Filipi 2 Tuhanmu sendiri yang datang. Kalau di dalam Yohanes 6 tadi Tuhanmu sendiri, Yesus sendiri yang mengaku. Aku bingungnya kan bang, di mana di sini menyebutkan dia datang sendiri? Lalu yang mengosongkan diri itu siapa? Mengosongkan diri. Siapa itu yang mengosongkan diri, siapa? Kan bang dia gak bilang kan kalau dia yang mengosongkan diri itu siapa? Dia, karena dia kan disuruh untuk diutus. Dia siapa yang mengosongkan diri itu siapa? Yang mengosongkan diri itu siapa? Hah? Mengosongkan diri?
Iya, siapa itu? Kan gini bang, dengarlah dulu. Kan dia di sini gak ada dibilang dia kan, aku datang sendiri nih. Aku turun sendiri. Dia aku mengosongkan sendiri. diri. Kan gak ada dibilang dia. Mengosongkan Gimana dibilang diri. dia, coba? Tidak mempertahankan keteosannya. Melainkan mengosongkan diri Iya kan, dan mengambil mengosongkan rupa. diri. Ya otomatis kan. Mengambil rupa. Iyalah bang, orang dia diutus di awal kan dia di awal dia Di situ tidak dikatakan diutus loh. Aduh, parah ini. Di tapi kan ini bersangkut paut sama apa tadi bang? Filipi 2 Filipi 2 tidak ada diutus. Di Filipi 2 ada diutus. Itu jangan kau tambah-tambahin. Tapi dia juga nggak ada yang mengutus dirinya sendiri bang. Tapi dia juga dia sendiri yang mengosongkan diri. Dia sendiri yang mengosongkan dirinya. Dia telah mengosongkan dirinya sendiri. Siapa itu? Iyalah bang, otomatis kan dia mengosongkan diri siapa sendiri. Itu yang mengosongkan diri itu siapa? Yang mengosongkan diri itu siapa? Tuhan Yesus, karena dia telah diutus bang tadi di Yohanes. Di Yohanes dia diutus. Coba tunjukkan di mana dia diutus di Filipi situ. Bang, kenapa Coba. Filipi kan beda ayat bang. Kan beda pengajaran. Kan di Yohanes tadi dia diutus kan? Kan aku bilang. Sekarang begini. Yohanes itu memberitakan Yesus ini manusia kan? Iya. Ada nggak dikatakan bahwasanya Yesus ini datang Tuhan yang datang sebagai manusia? Ada nggak Yesus mengatakan itu? Aku adalah aku sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Aku sendiri. Ada nggak? Gak ada bang, karena kan dia diutus bang. Nah, jadi Filipi ini apa? Filipi ini apa? Dia sendiri yang mengosongkan dirinya. Ini siapa? Apa tadi pertanyaannya? Bentar. Adakah Yesus mengatakan aku sendiri yang mau menjadi manusia? Ada nggak? Ada nggak? Menyatakan internet. Lanjut. Dinda Dito boleh masuk. Saya titip dulu, silakan. Dinda lanjut dulu dengan guru saya ya, Saudara Joko. Jangan kemana-mana, silakan Dinda. Penghandi saya ibadah dulu. Saya ibadah dulu. Di sini lagi ibadah dulu bang Sumaknya. Aku ngikutin dari tadi, aman. Sabarlah bang. Santai aja. Sama aku. Oke, jadi Joko stagnan di nggak bisa membedakan di Yohanes. Udah pergi. Ya. Ini gimana sih? Ini lagi ngomong loh aku. Tapi saya membedakan Yohanes. Yohanes mengatakan dia utusan. Silakan. Yohanes mengatakan Yesus utusan. Filipi 2 nomor 7, Theos yang mengosongkan dirinya menjadi rupa seorang hamba, menjadi manusia. Theos ini siapa yang mengutus kalau kamu katakan Yesus itu adalah Theos? Dengar, jadi gini dia itu. Kan dia tadi diutus, yang otomatis dia mengosongkan dirinya sendiri. Paham nggak sih? Setelah dia diutus, dia baru mengosongkan dirinya sendiri. Itu dia. Jangan kayak tiba-tiba dia mengosongkan diri tanpa ada tujuan gitu, tanpa ada apa lah aku bilang, tanpa ada alasan lah aku bilang. Sedangkan coba aku baca dulu ayatnya. Kau baca ayatnya dulu. Coba aku yang baca ayatnya ya, atau kau yang baca pelan-pelan. Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Kita sudah meninggalkan ya, persepsimu adalah Yesus utusan. Nah, di Filipi pasal 2 nomor 6 nomor 7, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Nyanya siapa? Elohim bukan? Iya. Yang mengosongkan diri berarti Elohim apa Yesus? Hah? Apa tadi? Yang mengosongkan dirinya ini Elohim atau Yesus? Yesus adalah Elohim itu sendiri, anak Elohim. Oke. Bagian dari Elohim. Jadi Elohim mengutus dirinya sendiri begitu? Enggak, bagian dari Elohim, tapi dia anaknya. Paham nggak sih kalau kita ayah dan anak itu kan sama-sama satu bagian? Jadi anaknya ini Elohim sendiri. Iya. Yang Elohimnya gimana? Gini, perspektif kalian itu kan kalau dia ngutus dirinya sendiri, sedangkan tadi kan udah aku bilang kalau di Yohanes itu kan udah dijelaskan kalau dia diutus. Kalau dia diutus kan, baru di Filipi ini dia bilang gini, baru dia kayak ngosongkan dirinya sendiri lah buat manusia. Itu dia alasannya dia ngosongkan diri. Dia kan kamu mengatakan di Yohanes tadi, Yohanes 20, itu dia utusan. Siapa yang mengutus dia?
Bapaknya, Allahnya. Allahnya itu Elohim atau bukan? Iya. Mereka dua Jadi kan Elohim. Anak dan bapak kan Elohim. Satu kesatuan. Orang itu kan sebenarnya satu. Cuma kan diciptakan Yesus. Mau diturunkan ke bumi sebagai alat bertukar. Apa ya? Mana tadi ya? Lupa kok. Loh, jadi gimana? Kok jadi muter? Kok jadi muter? Jadi kan Bapak itu Elohim. Yesus itu Elohim. Yesus itu Bapak itu sendiri atau bukan? Maksudnya Bapak itu sendiri bukan? Kan oh bukan. Oke. Udah paham. Oke, udah paham. Oke. Itu sama Yesus itu kan beda. Cuma mereka satu kesatuan. Mana Oke. Coba. Ayah dan anak. Oke, coba. Oke. 2 Korintus pasal 11 nomor 31. Elohim itu siapa? 2 Korintus pasal 11 nomor 31. Nomor 31. Bentar ya. Enak kali di pipip. Allah itu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpilih dari selama-lamanya. Nah, Elohim itu adalah Oke. Elohim itu adalah kan pas aku bilang tadi kalau Allah itu kan Bapa dari Yesus. Oke, Yesus itu katamu Allah juga. Iya. Kayak mana ya? Dungu kali sumpah kelas. Jadi gini, ayah dan anak itu kan satu kesatuannya, itu anak tercipta dari ayah. Jadi mereka kan satu kesatuannya. Oke, tak kasih lagi supaya beda. 1 Korintus 8 nomor 6. Satu-satunya Allah itu siapa? Apa? Satu-satunya Allah itu siapa? 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 8 nomor 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Oke, kita buka. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, itu Bapa yang daripada asal segala sesuatu yang ada berapa Allah di situ? Dan satunya yaitu dan satu saja yaitu Yesus Kristus yang dibolehkan segala sesuatu yang dijadikan karena Dia kita hidup. Paham? Sebentar, pertanyaanku. Satu Yesus Kristus. Pertanyaanku. Yesus Kristus. Dengerin dulu. Pertanyaanmu. Satu-satunya Allah siapa? Yesus Kristus. Paham nggak sih? Kau baca yang benar. Kau baca yang benar. Sebab ada satu Allah saja. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal dari suatu. Berapa? Yang untuk Dia kita hidup. Dan ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Tuhan dan Allah itu beda atau sama? Ya. Allah dan Tuhan itu beda atau sama? Mereka ayah dan anak, mereka satu kesatuan. Dengarkan. Allah dan Tuhan itu sama atau beda? Allah dan Tuhan. Cuman hanya membedakan Allah dan Tuhan. Bentar aku search lah dulu di Google. Pun udah bodoh ini jadinya ya kan. Jangan dibawa bodoh lah. Sebab 1 Korintus 8 nomor 6 itu kok cuman baca tapi congormu kemana-mana dek. Congorku kemana? Baca pelan-pelan. Sebab hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Allah dan Tuhan ini sama atau beda? Gak dibaca ya. Loh, sebab hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Coba pakailah akalmu. Kau sekolah kan? Jadi Allah dan Allah dan Tuhan ini sama atau beda? Tunggu ya. Masih mikir. Sama sih. Kalau bilang Allah itu Tuhan kan sama itu berarti kan. Allah sama Tuhan itu sama kan? Ya kau jawab dulu, apa versimu? Dirimu sendiri dulu. Allah sama Tuhan mulai otak kosong, cuman bisa nanya-nanya balik. Ini lagi bahas dulu nih. Sebentar, biar aku baca ya. Ini kan kalau cari referensi dari Google nih, soalnya kita kan udah negara maju nih. Negara maju enggak, Deng. Orangnya bodoh semua. Kau enggak pede sama Bibelmu tadi itu. Secara bergantian untuk merujuk pada Tuhan yang Maha Esa dalam agama Islam. Berarti itu kan satu kesatuan kan? Kalian bilang aja satu kesatuan. Menurutmu berarti sama, Tuhan dan Allah sama. Dengarkan. Jadi Tuhan dan Allah sama.
Kalau begitu satu Allah saja yaitu Bapa, satu Tuhan saja yaitu Yesus. Yesus itu Bapa itu sendiri atau bukan? Hah? Maksudnya tadi? Kan udah aku jelaskan, jangan muter balik. Kan nanti jelaskan balik dibilang mutar-mutar nih. Ya kan? Kan udah aku bilang dari awal, aku udah berstatement. Kalau memang Tuhan sama Allah itu kan, Yesus sama Allah itu satu kesatu. Banyak cakap kau, kosong kau nggak punya otak. Satu Allah saja yaitu Bapa. Satu Tuhan saja yaitu Yesus. Kalau kau bilang barusan Tuhan dan Allah ini sama, Bapa dan Yesus harusnya sama dong. Yesus Bapa itu sendiri kan. Jangan cuman belum paham kok kutek-kutek. Dompala Cordoba. Sejak kapan kau mau jadi debater kayak begini? Jadi menurut persepsi ini Paulus membedakan. Sebab hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa. Tapi satu kurios atau Tuhan atau Tuhan ini Yesus. Kalau kau mengatakan Tuhan dan Allah ini sama, Yesus Bapa itu sendiri. Kalau sudah Yesus dan Bapa itu sendiri, yang dinenenin sama Bunda Maria, itu Yesus apa Bapa? Jangan sok-sok pintar kali kau di sini. Baru ilmu Google diplesetin sesat kau. Nah, kembali lagi ke tema. Rusak. Tadi disamain nggak mau, ya kan? Mintanya dibedain. Terus sekarang jawabannya menyamain. Tuhan dan Elohim dia bilang sama. Ya sudah. Berarti kan yang Elohim menjadi manusia tadi itu adalah Yesus. Yesus, Elohim itu sendiri, it mean adalah Bapa itu sendiri. Kalau Bapa Tuhan pencipta langit ini ternyata yang jadi manusia, Nina Bobo. Bukan Nina. Tuhan Bobo. Oh Tuhan Bobo. Makanya kalau coba kasih dia coba. Ya, siap. Apa sih? Joko, debat kayak gini bro, maksudku. Joko. Apa itu, Pak? Tuhan kamu sebenarnya ada berapa sih, bro? Satu. Satu siapa namanya? Tuhan Yesus. Berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan. Dia Allah, dia satu kesatuan bagian dari Yesus. Karena dia bapaknya. Satu kesatuan itu lebih dari satu atau satu? Hah? Maksudnya? Namanya udah kalau kesatuan itu satu atau lebih dari satu? Dengar. Kalau bapak sama anak itu satu kesatuan atau enggak? Apa itu? Bapak dan anak itu satu kesatuan atau enggak? Beda, bapak dan anak beda toh? Ya Tuhan, beda ya. Itu kalau bapaknya tiri mungkin beda. Oke. Makanya. Ya, terus anaknya Maria anaknya Maria siapa? Dulu, kalau kita debat kayak gini, ya udah santai, dikit-dikit aja sama gua, jangan panjang Joko. Jadi diputuskan dulu nih, Bapak dan Yesus sama atau beda? Sama, satu kesatuan. Sama, udah cukup. Ya, satu kesatuan, kan aku bilang. Terus yang dikandung Bunda Maria, ya udah, yang dikandung Bunda Maria siapa? Yesus. Bukan Bapak. Bukan kan Yesus. Katanya sama. Yesus. Katanya siapa? Lah, satu kesatuan. Satu kesatuan itu beda atau sama? Satu kesatuan belum tentu sama, belum tentu beda. Belum tentu sama, belum tentu beda. Oke, jawaban apa nih? Bilangnya? Dengerin dulu. Ini maksudnya bahasa Indonesia apa nih? Belum tentu sama, belum tentu beda. Ini bahasa Indonesia apa nih? Dengar ya. Kan udah aku bilang, kalau Allah itu kan Bapa dari Yesus. Ya Yesus udah lanjut udah. Kalau dari kita Yesus, manusia dengerin. Waktu Yesus jadi bayi, siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan? Iya, waktu Yesus jadi bayi. Maksudnya gimana? Waktu Yesus jadi bayi, dengerin dulu makanya, Mbak. Jangan ditabrak kalau orang ngomong. Oke. Waktu Yesus jadi bayi, siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan? Kalau menurut Alkitab kami Yesus. Kalau dari Alkitab kami Yesus. Jadi bayi itu adalah Tuhan. Iya. Karena kan memang dia diutus bapaknya. Cukup. Apakah Tuhan itu maha kuasa? Maha kuasa ya tentu maha kuasa. Baik. Apakah bayi Yesus maha kuasa? Bayi Yesus maha kuasa. Maksudnya gimana? Apakah bayi itu adalah Tuhan? Nah, ini dia.
Kan dia Tuhan. Cuma kan dari ayat Filipi ini kan udah dibilang dia, kalau dia akan mengosongkan dirinya sendiri. Apakah bayi Yesus adalah Tuhan? Dari ayat Filipi ini, dia tetap Tuhan, cuma dia mengosongkan dirinya sendiri, dia jadi manusia biasa. Waktu dia jadi kekosongan Tuhan, apakah dia Tuhan? Dia tetap Tuhan, tapi dia udah mengosongkan dirinya. Oh, Tuhan kekosongan Tuhan. Ya Tuhan, makanya kalau sekolah itu belajar yang betul. Baik. Ya Tuhan. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria punya bayi? Sebelum Maria punya bayi, sebelum dia berjumpa dengan Roh Kudus, dia mengikuti ajaran Yahudi. Saya itu ulang dia ya, menuhankan Allah itu sendiri. Saya ulang ini. Siapakah Tuhannya Maria waktu Allah Maria sebelum punya dia bayi? Dengar, Allah sebelum mengandung Yesus, tapi dia setelah mengandung Yesus, dia menuhankan Yesus. Oke, jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria. Iya. Jadi anakku adalah Tuhanku. Iya. Yang disembah Maria siapa? Kan aku jangan muter-muter loh. Nanti aku dibilang muter-muter. Oke, kalau bayi itu lagi tidur, terus mau disembah apa dibangunin apa ditunggu bangun? Kalian yang muter. Gimana? Muter. Kan Yesus dia ditunggu bangun dulu gitu. Apa tadi pertanyaanmu? Coba, ini udah termasuk penghinaan gak sih? Loh, kok penghinaan orang ini? Bunda Maria punya bayi kok. Coba, ini tadi termasuk penghinaan gak sih? Orang Bunda Maria pernah melahirkan kok. Iya, terus? Ya makanya ditanya. Ya, terus apakah yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan? Ya apa pertanyaannya? Enggak ada yang menghina di sini. Iya, Tuhan. Ini kenyataan, bro. Ini kenyataan. Iya, kenyataan. Semua ajaran itu belum tentu kenyataan. Semua ajaran kita itu masih cerita fiksi. Mana usah kemana-mana. Iya. Mana lebih tua Maria? Mana lebih duluan ada Maria atau Yesus? Joko dengerin dulu, Joko dengerin dulu. Mana lebih duluan ada Maria atau Yesus? Maria. Jelas kan dia enggak lah, Yesus lah, karena di sini juga ada kok jawabanmu udah ada sebelum Abraham ada. Diulang dulu. Mana lebih duluan ada Maria daripada Yesus? Yesus? Berarti lebih tua Maria daripada Yesus. Tahu dari mana ayatnya? Nah, aku bacakan dia itu ada ayatnya. Diulang dulu nih, makanya jangan dipanjangin. 58. Joko. Saya ulang ya. Apa? Ya. Mana lebih duluan ada Maria atau Yesus? Yesus. Berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Mau ku kasih tahu ayatnya? Enggak usah, saya percaya sama kamu kok. Memang. Enggak usah, saya percaya sama kamu. Iya, oke. Siapa yang menciptakan Maria? Allah. Karena kita tahu yang menciptakan manusia itu awal-awalnya semua Allah. Bukan Yesus. Bukan Allah. Bukan Yesus. Allah. Bapaknya Yesus. Satu yang tadi aku bilang kesatuan dari Yesus tadi. Jadi Yesus tidak menciptakan. Kan Yesus itu anak dari Allah. Yang menciptakan Yesus itu Allah. Oke, kalau begitu saya permudah. Apakah Yesus yang menciptakan Maria? Macet di sini. Saudara, kau paham nggak? Ada macet di sini. Macet mikir. Oh, macet. Oh, sorry. Diulang ya. Apakah Yesus yang dengerin? Masih macet kah? Apakah Yesus yang menciptakan Maria? Gimana? Enggak lah. Oh, berarti Yesus diciptakan. Enggak. Yang dengar ya. Semua kita tahu kalau yang menciptakan semua manusia itu adalah Allah. Dan kita tahu itu udah dasar kali itu pelajaran. Anak SD pun tahu itu. Nah, terus kenapa lagi ditanya Yesus yang menciptakan Maria? Come on. Diulang ya. Diulang ya. Iya, ulang. Diulang, mana duluan ada Yesus atau Maria? Mana lebih duluan ada Yesus atau Maria? Yesus. Berarti Yesus lebih tua daripada Maria. Yesus. Ada ayatnya di kami. Berarti ada ayatnya di kami. Iya, berarti anak lebih tua daripada ibu. Apa? Anak lebih tua daripada ibu. Dengar ya. Aja dia. Ketawa. Longor ketawa. Kau sendiri yang ngomong. Longor dia. Yesus kan
Yesus kan waktu lahir dia baru dibilang dia anaknya Maria. Oke, jadi kesimpulannya, jadi Yesus kesimpulannya adalah Tuhannya Bunda Maria, begitu? Iya, kan memang itu. Nah terus, ya, salahnya yang dimana? manusianya, apa salahnya kalau Yesus menonkan Allahnya? Mendoakan anaknya. Oke, di Yohanes 20 nomor 13 kata malaikat itu bukan di situ. Yang mayat Tuhanku hilang. Sebentar. Alah. Oh ya ini. Yohanes 20 nomor 13. Enggak malas aku. Kalian kalau debat gini. Kalau debat, sejak kapan kau menang rupanya? Aku pikir yang bawa data itu tadi siapa? 1 Korintus 8 nomor 6, 2 Korintus 11 31. 1 Korintus berapa tadi? Yang 8 nomor 6 tadi, yang kau sudah melenceng jadi Oke, lupain itu. Oke, ini di sini pengajaran sebelum kau senang karena kemenangan ilusi ya. Yohanes 20 nomor 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" 20 nomor 13. Ini endingnya teman-teman ya, ini endingnya ya. Mana nih? Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria. Maria siapa Maria? Ibunya ya. Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi Tuhanmu sempat hilang. Ini mamanya loh. Mamanya loh yang ngomong loh. Langsung masuk angin dia. Ini kan ujian. Loh, ini kan membaca Bible. Coba kau yang baca. Enggak. Tadi kan kau bilang kan Tuhanmu pernah hilang. Kan itu tadi ngomongmu kan. Berarti kan kau udah mengarahkan Tuhanku. Sedangkan Tuhanku telah diambil orang. Dengerin. Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Yohanes 20 nomor 13. Kau yang baca makanya. Dompala Cordoba. Oke, baca. Mengisahkan, Maria Magdalena bertanya kepada 2 malaikat di makam kosong. Mereka telah mengambil Tuhanku dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkan dia. Malaikat itu sebelumnya telah bertanya kepada, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria dan tahu nggak sih kalau Maria Magdalena itu siapa? Ya astaga, kalian sebenarnya nggak tahu Maria Magdalena itu ya. Makanya aku tanya samamu, ini ibunya atau bukan? Tapi yang jelas di sini ada tertulis Maria. Mana ada tulisan Magdalena di sini? Maria Magdalena, ya. Kita lagi bicara yang di atas atau bicara yang di bawah? Dengar ya? Gak usah lah nangis begitu. Gak usah lah. Serta dalam pernyataan Yesus dalam menyokong penawartan Yesus. Sedangkan Maria Magdalena sama Maria Ibu Yesus itu beda loh. Makanya substansinya. Gitu doang. Iya, substansinya. Tuhannya sempat hilang nggak? Tuhanmu sempat hilang nggak di Bible ini? Sempat hilang. Dia nggak hilang, dia naik ke atas surga. Itu telah diambil orang, dibilang dicuri loh. Diambil orang loh, bocil. Kau baca itu gimana sih? Diambil orang itu tulisannya. Astaga. Kau baca di mana, Dompala? Tulisannya teman-teman itu ada tanda petik itu. Jadi di situ. Tuhanku telah diambil orang. Kita mikirnya pakai logika aja ya. Kau curhat, buat apa nampung orang curhat? Kau dengarkan. Tuhanku telah diambil orang. Diambil orang itu kalau ndak izin itu dicuri apa dikasihin? Ini anak bocil atau gimana sih? Kalau aku yang nggak mengerti,
Tuhannya yang namanya Maria ini, ya, itu diambil sama orang. Dia tidak tahu diletakkan di mana. Dalam kondisional seperti ini, siapa yang ngambil Tuhannya itu? Tuhan kayak barang gitu loh. Tuhan itu jadi kayak barang diambil sama orang gitu. Ini kayak gimana ini? Coba berpikirlah secara rasional. Kalau kau seorang akademis, ini tulisan ini, Tuhan itu dianggap sebagai barang, diambil sama orang. Ini Tuhan apa? Gimana sih? Kok nggak ngerti substansinya? Kalau maminya Yesus menyembah anaknya sendiri, itu tidak rasional. Maminya Yesus yang melahirkan Yesus lebih tua Yesusnya daripada maminya yang melahirkan. Itu juga nggak rasional. Kalau memang Yesus ini disembah oleh maminya, yang anakku adalah Tuhanku katanya, itu dia itu jadi ibu Tuhan atau bukan ibu Tuhan? Coba jawab. Yang melahirkan ini ibunya Tuhan atau bukan ibunya Tuhan? Rasional dikit lah. Sekolah mamamu nyekolahin SD, SMP, SMA. Masa cuman kau balas menunjukkan kayak gini sih? Ayo Jok, semangat Jok, semangat Jok. Jok, jangan pelo Jok, jangan pelo Jok. Makanya diskusi ini untuk mengobati akal Joko. Kau kalau merasa orang pintar mau menang berdebat, data itu yang tertulis jangan kau pelintir Jok. Ya kan ada tuh lagunya yang top viral itu. Anakku yang adalah Tuhanku. Masa kau nggak denger itu sih? Mana ada mamanya nyembah anaknya gitu kan. Terus kemudian kalau ada filosofi surga di telapak kaki ibu, ternyata yang dialami oleh ibu ini yang anaknya adalah Tuhannya, kan kebalik, surga di telapak kaki anaknya jadinya. Maling kundang Gompalak Cordoba caman Jok. Makanya Jok, jangan kau durhaka sama mamamu Jok. Kasih penjelasan ya. Apa yang kau mau jelaskan? Kalian kan menyuruh tentang kesetiaan kan, sedangkan Nabi Muhammad kalian itu memiliki istri banyak. Kayak mana itu? Jelaskan coba sama. Di mana tulisannya? Kau kasih dalil lah. Oke, bentar ya, tentang kesetiaan ya. Bentar. Ayat Quran. Jadi ini kau sudah mengalah rupanya tentang anaknya adalah Tuhannya ini. Secara tidak langsung kau sudah mengamini kan? Kalian bahwa mamanya menuhankan anaknya, betul? Betul nggak? Jangan lari dulu. Ini sudah selesai belum? Kan? Mikukov kan? Enggak, kau dengar tadi. Jadi ini kau amini atau tidak kalau Yesus itu adalah Tuhannya Bunda Maria? Kau amini nggak? Iya, di ajaran kami memang itu. Terus salahnya di mana? Kalau seorang ibu menuhankan anaknya, sedangkan anaknya itu adalah utusan dari Allah sendiri. Salahnya di mana? Oke. Kalau ibunya melahirkan Tuhannya yang dia sembah, salahnya ibunya ini ibu Tuhan atau apa? Dalam spesifik manusia dia ibunya Tuhan. Jadi disebut karena ibu Tuhan bukan? Mempercayai kalau Bunda Maria itu suci. Ibu sama Tuhan kayak, bukan? Ibaratkan Nabi Muhammad kalian kan? Itu kan ibaratkan ibu Tuhan atau bukan? Nggak ada korelasinya dengan Nabi Muhammad. Dia diutus untuk jadi Bunda Maria adalah ibu Tuhan. Kalian memperdebatkan agama kami, sedangkan agama kalian belum tentu betul. Ya bisa diuji. Apa yang kau tahu tentang agama Islam? Tunjukkan datanya. Terus salahnya di mana? Yang ngomongin salah siapa? Yang salah orang yang di penjara. Itu kan gini. Kalau diskusi itu deh ya, saya ajarin. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Terus kenapa? Terus bagaimana?
ini diskusi itu semacam kayak retorika anak kecil. Sekarang. Tapi ini sudah selesai ya, bahwa menurut perspektifmu. Sekarang agama. Ya, menurut ya, oke, ini conclusion dulu. Enggak, Ya. dengarkan dulu. Kita tentang Nabi Muhammad. Apa yang kau tahu? Apa yang kau tahu dari Nabi Muhammad? Kau membaca parameter apa? Kau membaca parameter apa untuk mengenal Nabi Muhammad? Mengenal Nabi Muhammad itu memiliki istri yang banyak, sedangkan kita yang Tuhan Allah itu diciptakan itu hidup. Di mana datanya? Di mana datanya? Satu kesatuan. Datanya di mana? Tunjukkan datanya Nabi Muhammad beristri banyak. Ya. Googling. Beristri banyak. Hah? Sudah, tunjukkan saja. Nabi Muhammad beristri banyak. Tunjukkan saja. Itu. Tunjukkan saja. Sabar ya. Tunjukkan saja. Kau nggak tahu kalau Nabi Muhammad beristri banyak? Aku tahu. Aku cuma pengen ngetes saja. Kamu taunya di mana supaya nggak congor? Nggak tahu itu. Ini kecil-kecil udah diajarin framing, siapa sih gurunya nih? Wah, browsing. Pintar kalau bahas-bahas kayak gini. Aku pintar bahas-bahas kayak gini. Karena aku gimana? Nggak ada kecap nomor 2 memang. Quran. Tentang istri Nabi. Mending aku diskusi sama ChatGPT lagi daripada sama si Dungu ini satu. Gimana sih? Apa? Surah apa? Surah apa? Al-Ahzab ayat Al-Ahzab ayat berapa? 32. Hai. Oke, kau baca. Kau bisa baca Quran nggak? Kau bisa baca Quran nggak? Oh, ngelek gitu. 38, 52, 59. Coba aku baca. Gak perlu lah baca Quran. Ngapain aku baca Quran? Aku ada agamaku sendiri. Lah terus bagaimana kau mau diskusi dengan saya? Aku punya agama sendiri. Lah terus kamu mau bahas tentang Al-Quran, tentang Nabi Muhammad dari mana? Semua kan ada di Google. Kan aku kan nanya. Oh, kalau nanya ya nggak usah debat. Kamu belajar di sini kalau bertanya. Kalian kan juga nanya. Saya bertanya dalam artian diskusi, bukan lagi saya yang nggak tahu. Kok nggak punya ilmu? Ya kan aku coba kalau diskusi gini. Karena aku mau diskusi juga tentang agama. Oke, kalau mau diskusi gini, ada namanya metode, manner dan meter. Ngerti kamu? Metode apa? Apa metode? Apa? Ngerti? Metode? Metode dalam istilah debat apa? Metode. Udah, kau masih belajar banyak. Sana, kok bom aja kau. Cuy, sana ke bom. Lihat deh. Coba cari yang dewasa aja, nggak usah main ChatGPT ke apa. Aduh. Azan tempatku, Bang Handi. Ya silakan yang naik, yang Kristen yang gitu loh, yang dewasa, yang mau diskusi. Bukan aku bisa debat tapi Google. Macam mana diskusi kayak gitu? Ya mending lawan ChatGPT. Assalamualaikum Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Masya Allah, ibadah dulu dek gantian kita. Siap Mak. Jadi teman-teman, ya kita melakukan pendekatan histori ya terkait materi manusia jadi Tuhan jadi manusia numpang melalui rahim manusia, dan manusia ini kemudian punya sisi keilahian, lalu kemudian disembah oleh banyak manusia. Sayangnya ibu kandungnya sendiri tidak menyembahnya gitu kan ya teman-teman sekalian.
Sebentar ya, tunggu ya. Oke, Saudara Agus. Ya, halo. Ya, halo, dari sekte mana Bang? Katolik, Protestan? Protestan. Protestan. Ya, mantap. Ya, yang Anda sembah yang Yesus ini apakah anak Maria, Bang? Anak Maria. Apakah Maria menyembah juga sama seperti Kristen menyembah anaknya? Sama. Ada dalil, Bang? Ada. Silakan. Apaan? Ya? Kayak mana maksudnya? Adakah Maria mulai menyembah anaknya sendiri? Yang kau tahu kayak mana rupanya? Loh, kok jadinya saya? Saya kan tidak menyembah Yesus. Iya. Jadi kenapa kau bahas itu? Ya, harus dibahas lah. Soalnya agama Anda itu adalah agama yang diperintahkan untuk diajarkan kepada orang Islam juga supaya orang Islam murtad. Maka orang yang harus bertanggung jawab tentang hal ini adalah Kristen, abangku. Apakah Maria yang melahirkan Yesus menyembah anaknya? Abang dah cuma. Ya. Apakah Maria menyembah anaknya? Maria menyembah anaknya. Iya, sama seperti Kristen menyembah anaknya Maria. Tuhannya lah. Menyembah Tuhannya. Kenapa Maria tidak menyembah Yesus sama seperti kalian menyembah Yesus? Iya, dia lah Tuhan itu. Iya, enggak. Kalau Kristen kan menyembah Yesus. Nah, kenapa Maria tidak menyembah Yesus? Kenapa Maria tidak menyembah? Iya. Dia menyembah Tuhannya lah, dia Tuhannya. Iya, Yesus kan Maria menyembah Tuhannya. Oke. Yang saya tanya kenapa dia nggak menyembah Yesus, anaknya sendiri? Dia menyembah Tuhan itu, anaknya itu kan. Iya, kenapa tidak menyembah anaknya? Kan yang lebih tahu anaknya kan dia. Kristen menyembah Yesus kan hanya karena sok tahu. Kristen ini sok tahu. Mana tahu? Ya sok tahu lah. Yang harus menjadi contoh sebenarnya kan Maria. Maria yang lebih tahu tentang anaknya. Kalau anaknya itu Tuhan, maka Maria lebih dulu menyembah Yesus anaknya. Faktanya Maria sebagai ibu tidak menyembah anak kandungnya sendiri. Lantas Kristen ini kenapa sok tahu menyembah anaknya orang? Gitu loh Bang maksudnya. Yesus tinggi kemanusiaannya Tuhan. Kemanusiaannya Tuhan. Iya, mau kemanusiaannya Tuhan. Itulah yang saya tanya. Kenapa ya? Kenapa Maria orang yang paling dekat? Abang itu orang yang ngomongannya. Orang yang paling dekat kepada Yesus itu adalah ibunya, Bang. Putar-putarnya. Ya, Anda yang muter-muter. Orang yang paling dekat dengan Yesus itu adalah ibunya. Kenapa ibunya tidak menyembah anaknya? Manusia kayak gitu, semua orang. Kenapa Maria tidak menyembah anaknya? Beda. Saudara, kenapa Maria tidak menyembah anaknya? Jangan kesamakan. Kenapa Maria tidak menyembah anaknya? Ya disembah anaknya, tengoklah di jawab itu. Di mana kita bisa lihat buktinya Maria menyembah anaknya? Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Di mana itu dalilnya? Abang pura-pura nggak tahu, padahal abang tahu itu. Di mana dalilnya Yesus Maria menyembah anaknya? Ada di rumah. Saya lagi nggak di rumah ini. Berarti Anda cuma ngarang berarti. Ngarang memang ada. Mana? Itu kan ngarang berarti. Berarti Kristen ini menyembah anaknya orang tanpa sepengetahuan ibunya. Ya iyalah, Maria melahirkan orang. Masa melahirkan ayam? Abang jangan menista gitu lah Bang. Loh kok jadi nista?
Maria melahirkan anaknya. Anaknya itu manusia. Adakah Maria menyembah manusia anaknya? Tidak ada. Nah, kenapa Kristen yang tidak tahu menahu tentang Yesus justru mereka menyembah anak orang? Ya itu, iman Anda lah itu yang bermasalah. Karena yang lebih tahu tentang anaknya Maria adalah Maria. Dia yang netein, dia yang ngandung, dia yang melahirkan, dia yang ceboin, dia mandikan. Tapi dia tidak menyembah. Itu kemanusiaan dia, kemanusiaannya, itu kemanusiaannya. Tapi dia tidak menyembah anaknya. Loh, enggak menyembah anaknya. Ngapain disembah anaknya? Lah, dia menyembah Anda Tuhan. sendiri kenapa menyembah anaknya? Anaknya Maria kenapa Anda sembah? Kami menyembah ketuhanannya, bukan kemanusiaannya. Iya, kenapa? Kenapa Anda mengatakan, dari mana Anda mengatakan kami menyembah ketuhanannya sedangkan Yesus itu adalah manusia? Mana sisi ketuhanannya? Mana ada? Harusnya kan Maria juga menyembah. Harusnya kan Maria juga menyembah anaknya. Terus ditanya sama orang, Maria, kenapa kau menyembah anakmu sendiri? Maria menjawab, saya tidak menyembah anakku, saya menyembah ketuhanannya. Mana ada nyata ketuhanannya? Mana ada? Bukan satu ayat di Al-Quranmu, ketuhanan Allahmu. Kayak mana? Apa bukti? Kenapa larinya ke situ? Apa bukti kekuasaan dia? Coba tunjukkan. Kenapa lari ke situ? Kenapa larinya? Harus bisa. Kenapa larinya ke sana? Tuhan yang betul, mana Tuhan yang benar? Iya, yang bermasalah itu Tuhan Anda, karena Tuhan Anda itu punya ibu di mana ibunya sendiri tidak pernah menyembah anaknya. Kenapa Anda sibuk menyembah anak orang? Oh, yang mengandungnya saja tidak menyembahnya. Kenapa Anda yang sibuk? Siapa yang ngajarin? Lalu ibunya sendiri yang mengandung dan melahirkan, membesarkan, mengasuh, mengasih, menyusui, tidak menyembah anaknya. Lah, ente siapa rupanya? Kan yang lebih tahu Yesus ibunya pasti kan? Benar gak? Benar. Nah, kenapa ibu yang tahu tentang anaknya tidak menuhankan layaknya Kristen menuhankan anaknya? Iyalah, kan Kristen menyembah anaknya orang. Ibunya sendiri nggak nyembah anaknya. Ibunya menyembah. Di mana? Di mana? Di mana? Silakan, saya tunggu. Oh. Lukas. Mana? Kabur. Berat ini, berat kawan, berat. Berat kawan. Yang tahu tentang Yesus itu adalah ibu yang mengandungnya. Kenapa ini harus dibahas ya? Ini sekedar untuk menyadarkan teman-teman. Jangan kemudian memberitakan berita yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk termasuk kepada Islam, sehingga tampil ke Islam-Islaman, tampil kemudian seperti ustadz. Kemudian kitabnya dibuat seperti Al-Quran. Semua istilah-istilah di dalamnya itu nuansanya Islam. Ya, memancing umat Islam untuk bertanya. Siapa suruh nyamar-nyamar Islam kan gitu.
Oke, saudara Cici Leong, dari Hindu atau Buddha? Dari Kristen, Bang. Ya, Kristen, Katolik, Protestan? Kristen Protestan. 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 Nah, kenapa Maria tidak menyembah Tuhan kalian yang bernama Yesus, sementara Maria adalah ibunya sendiri, dia yang tahu tentang Yesus? Ya, sebenarnya kalau secara langsung Maria itu memang tidak pernah ada dalilnya menyembah Yesus. Dia menyembah Allah. Ya, berarti dia tidak nyembah anaknya. Ya, istilahnya gini loh, Bang. Kalau konsep ketuhanan itu kan harus kita pikirkan dari dasarnya dulu. Ya, apa dasarnya itu, Bang? Nah, jadi kan kalau dibaca dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, Bang. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Enggak, yang dibahas ini Yesus. Yesus Iya. ini anaknya Maria Maksud kan saya dia? gini, enggak, maksud saya gini, Bang. Kalau berpikir mengenai ketuhanan kekristenan itu harus dari dasarnya dulu, Bang. Iya, maksudnya dari dasarnya yang mana ini? Maksudnya dari dasarnya mana? Yang mana tuh dasarnya? Anak Maria tadinya adalah bukan anak Maria, lalu kemudian Ya, menjadi. kalau Yesus itu kan kemanusiaannya, ya kan? Ya, anak Maria. Maria itu menyembah Allah, sementara Yesus itu tubuh dari Allah sendiri. Oh, berarti Maria menyembah tubuh Tuhan sendiri, yaitu Yesus. Bukan, Bang, maksudnya gini, makanya tadi saya jelaskan dari awalnya dulu. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman yang adalah Allah di sini siapa? Yesus. Yang menjadi manusia sekarang siapa, Bang? Yesus kan? Oh, Yesus. Oh. Ya, jadi maksud sampean ini Tuhan pencipta langit dan bumi ini menjadi unyu-unyu, menjadi anak-anak manusia, diperanakkan oleh manusia gitu. Dia bersandiwara menjadi unyu-unyu, gitu ya? Yang dimaksud dengan kelahiran Yesus ini bukan dari hasil perkawinan, Bang. Iya, maksud saya Tuhan Anda ini bersandiwara menjadi bayi, menjadi anak-anak gitu. Bukan bersandiwara, Bang. Tujuan Yesus ini ke dunia kan untuk menebus dosa manusia. Dosa itu kan upahnya maut. Kata siapa? Ya. Upah dosa adalah maut, Bang. Upah dosa adalah maut. Gitu ya? Bukannya upah dosa itu adalah kemuliaan? Siapa yang bilang? Paulus. Ayatnya? Ada di dalam kitab saudara. Dari mana itu? Dia mengatakan begini, di mana ada dosa, di situ kemuliaan Tuhan akan melimpah. Iya, maksud saya ayatnya di mana, Bang? Di dalam kitab Timotius. Di mana ada dosa bertambah-tambah, di situ Roma 5 nomor 20. Cuma Anda baca. Jadi dosa itu justru mendatangkan kemudian anugerah atau kemuliaan Tuhan. Itu di dalam kitab saudara. Coba Anda lihat dalam Roma 5 nomor 20. Nomor 20 dari Roma 5, sorry. Silakan. Ini aja. Roma 5 ayat 20, Bang. Iya.
di mana pelanggaran menjadi banyak. Pelanggaran di sini paraptoma ya dalam bahasa Yunani. Paraptoma itu artinya dosa atau pelanggaran. Di mana dosa bertambah banyak, di situ karunia Tuhan berlimpah-limpah. Jadi dosa itu bukan maut, dosa itu adalah karunia. Di mana dosa bertambah banyak, di situ karunia Tuhan berlimpah-limpah. Itu abangku ya. Kalau tidak ada dosa, kematian itu tidak ada kan? Ya kalau tidak ada dosa tidak ada karunia. Gitu ya bang ya. Jadi Maria ini tidak pernah sekalipun terciduk mempertuhankan, mengibadahi anak kandungnya sendiri. Sedangkan Kristen ini ya berlomba-lomba menuhankan anak Maria. Apakah Maria menuhankan siapa sebenarnya? Sementara tadi saya menjelaskan kok dipotong gitu loh. Anda kan menuhankan anak Maria kan? Yesus Iya, itu betul. kan? Nah, Iya betul. apakah orang yang tidak menuhankan anak Maria itu berdosa? Ya manusia kan memang berdosa bang. Walaupun Ya, sekalipun dia nggak menyembah atau menyembah yang namanya manusia itu tetap berdosa. Enggak, itu doktrin. Enggak ada itu doktrin buatan kalian sendiri tuh. Sekarang pertanyaan saya, apakah orang yang tidak menyembah anak Maria itu berdosa? Yang saya tahu manusia itu berdosa bang. Kalau tidak menyembah anak Maria? Kalau tidak menyembah, ya harusnya berdosa. Berdosa. Berarti Maria berdosa dong ya? Ya bukan berarti begitu. Lah, dia tidak menyembah anaknya. Tapi dia menyembah Allah bang. Iya menyembah. Kalau menyembah Allah, Yesus juga menyembah Allah. Ya makanya tadi saya jelaskan abang. Maria menyembah Elohim. Iya, ya udah sekarang giliran Anda kalau gitu. Tolong tunjukkan di mana Maria menyembah anaknya, silakan. Kalau menyembah anaknya tidak ada, tapi kita harus mencari dasarnya dulu, keilahian Allah itu bang. Dari mana asalnya Yesus itu dipertuhankan gitu. Di Yohanes 1 ayat 14 bang. Yohanes 1 nomor 14 itu firman menjadi daging, bukan Tuhan yang menjadi daging. Iya, di Yohanes 1 ayat 1 kan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya firman. Firman bersama-sama. Nah, terus firman itu yang menjadi daging itu apa? Tuhan turun ke bumi gitu. Maksudnya turun ke bumi. Ya iya. Yang menjelma jadi manusia. Turun berupa apa ke bumi? Ya berupa manusia lah. Jadi manusia turun dari langit. Bukan dari langit. Lalu? Roh Kudus yang mengandungkan kepada Maria, bang. Berarti yang turun, yang keluar dari Tuhan apa? Apa yang keluar dari Tuhan ini apa? Yang bersama-sama dengan Tuhan pada mulanya ini apa? Kok jadi aneh? Katanya tadi firman keluar dari mulut Tuhan, dari Tuhan. Yang keluar dari Tuhan ini apa? Manusia daging. Yang turun dari surga daging. Bukan, menurut bukan. Kan, Allah itu bukan. Kan ada Tritunggal, bang. Berarti bukan Yesus dong yang turun dari langit. Loh, kok bukan istilahnya seperti abang lah. Loh, gimana yang betul? Dulu. Apakah abang punya roh? Saya punya roh. Apakah abang punya pikiran? Saya punya ide. Punya daging? Punya. Sekarang Anda sendiri ada berapa? 1. Ya udah. Ketika kemudian roh saya terpisah dengan daging saya, apakah saya masih bisa disebut Tuhan manusia? Ya rohnya manusia dong. Apakah saya masih bisa disebut manusia? Rohnya manusia, bang. Allah juga punya roh. Ketika jasad saya tinggal jasad, apakah saya masih bisa disebut manusia? Ya kan memang gimana jelas? Ya gimana Anda mau menjelaskan? Nggak bisa. Nggak bisa Anda menjelaskan. Itu cuma akal-akalan aja dari Anda.
Ketika Tuhan berfirman kepada Gabriel, Gabriel menyampaikan firman itu kepada seorang wanita bernama Maria. Apa firman itu? Hamillah, lahirkanlah seorang anak. Itu firmannya. Jadi Yesus ini apakah firman? Bukan. Dia manusia 100% yang berasal dari firman. Jadi pada mulanya adalah ide Tuhan. Bahwa Tuhan punya ide mau menciptakan manusia tanpa ayah. Lahirlah Yesus. Jadi Yesus itu bukan Tuhan itu sendiri. Makanya Maria tidak menyembah anaknya. Nah sekarang kalau Kristen sibuk menyembah anak Maria sementara Maria sendiri tidak menyembah anaknya, apakah Maria ini berdosa karena tidak menyembah anaknya sendiri? Menurut saudara, apakah Maria ini berdosa karena tidak menyembah anak kandungnya sendiri? Jadi yang Anda maksud itu Allah itu seperti apa? Allah itu yang menciptakan alam semesta beserta dengan apa yang ada di antara keduanya, termasuk menciptakan Yesus. Wujud Allah itu seperti apa? Tidak ada yang tahu wujud Allah itu seperti apa. Kenapa tidak ada yang tahu sementara di Alkitab tertulis loh? Di mana tertulis wujud Tuhan? Di mana? Ini memang rata-rata hotel begini bang, lama-kelamaan makin kesini makin kesono mereka ya. Iya, karena kita geledah isi perut mereka. Mimbar gereja, kita geledah buku-buku di gereja yang ada di lemari gereja itu kita bongkar habis. Ya jadinya kayak gini. Serak ya, kan, pada robek akalnya memang. Kemarin ini kan mereka tidak pernah terganggu, mereka nyaman menyembah Yesus, mereka merasa inilah yang benar doktrin. Ya cuman doktrin aja mereka ini. Tidak pakai akal. Kalau pakai akal kita coba bawa ke sini. Berakal enggak mereka ini? Kira-kira. Akal-akalan aja kan? Akal-akalan. Ya, sepertinya mereka berakal, tapi robek, akalnya robek. Bocor. Perlu dilas, perlu dilas. Bocor. Kejadian 1:27 bang, coba dibaca bang. Kejadian 1 nomor 27. Ya. Dia diminta. Di mana dikatakan wujud Allah di situ? Di mana wujud Allahnya di Kejadian 1 nomor 27? Mungkin maksud Anda 26. Coba. Nah, jadi di sini kalau Anda membawa 27, berarti Tuhan itu ada berjenis kelamin perempuan, ada berjenis kelamin laki-laki. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu wujudnya sama seperti manusia, manusia ada laki, ada perempuan. Berarti Tuhan Anda ada laki, ada perempuan. Cocoklah tadi saya katakan Maria. Oh, bukan seperti itu bang. Manusia pertama itu siapa bang? Adam kan? Adam. Ya seperti Adam. Lah, tapi tidak dikatakan seperti Adam. Dia mengatakan seperti manusia. Itu kan asal-usul penciptaan bang, penciptaan manusia. Iya. Baiklah kita menciptakan manusia. Manusia. Tidak disebut Adam. Manusia di situ siapa? Adam dan istrinya. Oke, manusia pertama siapa? Adam. Ya udah. Loh, tadi katanya serupa dengan manusia. Ya memang serupa dengan Hawa manusia enggak? Hawa manusia enggak? Hawa itu dari tulang rusuk bang. Iya, sekarang Hawa ini manusia tidak? Iya manusia. Nah, berarti serupa gak dengan manusia? Yang pasti Allah itu wujudnya laki-laki. Laki-laki. Berarti dia punya kelamin. Ya punya lah. Untuk apa kelamin Tuhan? Oh, kok untuk apa? Nah, Di situ jelas dikatakan
Serupa, yang namanya serupa itu sama bang, nggak ada bedanya. Iya Rambut, berarti punya kuping, punya tangan, punya kaki. punya anus juga berarti. Oh ya iyalah, orang segambar kok. Berarti Tuhan Anda punya anus. Punya. Untuk apa anusnya? Tuh kok untuk apa? Pakai kentut, jadinya bunyi petir, guntur, dum. Itu kentutnya Tuhan Anda. Sementara di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7:22, Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan manusia. Kok Anda mentafsirkan kitabnya Yahudi begitu? Itu kan bukan kitab Anda. Itu kitabnya Yahudi. Anda tafsirkan sesuai dengan doktrin Roma. Dewa menjalma menjadi manusia. Itu ajaran Romawi, Katolik. Sedangkan Tuhannya orang Yahudi dikatakan di dalam 2 Samuel 7:22, Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Inilah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kristen. Jadi ketika hujan deras, Tuhan kencing. Parah. Ketika malam gelap, mata Tuhan lagi tertutup. Kalau Tuhan bang punya seperti manusia, berarti dia punya telinga. Untuk mendengarkan siapa dan mengetahui siapa yang ada di belakangnya, dia harus nengok dulu. Kenapa begitu? Karena dia mensifati sifat makhluk. Sementara Tuhan itu maha mendengar. Bagaimana mau mendengar kalau telinganya kayak telinga manusia? Maha melihat, bagaimana kalau matanya seperti mata manusia terbatas, telinganya terbatas, punya rambut, berarti dia butuh sampo. Tubuhnya seperti, wujudnya seperti manusia, berarti dia butuh pakaian, pakai sepatu, pakai sendal, butuh sempak juga. Bahaya ini. Ada anusnya berarti dia makan. Ada anusnya berarti ada lambung. Ada lambung berarti ada usus. Usus berarti ada limpa, ada hati, ada mama kan rasa yang gue tahu. Inilah konsep yang paling konyol yang dianut oleh agama Kristen, di mana agama Kristen ini bukan ajaran Yesus Kristus anak Maria. Ini adalah ajaran Paulus yang menerima bisikan dari padang gurun. Jadi kembali kepada tema saudara, yang lebih tahu tentang Yesus, anaknya Maria adalah ibunya Maria sendiri. Maria lah yang tahu tentang si bayi yang dilahirkannya, apakah dia Tuhan atau bukan Tuhan. Kalau sekiranya anaknya itu adalah Tuhan, dialah manusia pertama yang akan mempelopori kemudian pengajaran khotbah di tengah-tengah Bani Israel. Wahai Bani Israel, anakku ini adalah Tuhan, sembahlah dia. Pada masa bayi, Maria sudah sampaikan itu kepada orang-orang. Tapi faktanya, nanti dari barat Katolik yang menginformasikan kalau Yesus yang disalib itu adalah Tuhan. Sepupunya Yesus tidak pernah. Saudara sekandungnya Yesus, Yakobus, Yudas, Yusuf, tidak pernah mengajarkan kalau kakaknya itu atau adiknya itu adalah Tuhan. Yohanes Pembaptis sepupu sekali. Elisabet ponaan. Zakaria itu adalah omnya Yesus. Tapi kenapa tidak pernah menginformasikan kalau kerabat mereka itu adalah Tuhan? Malah kalau kita melihat di dalam Markus 3 nomor 21, keluarga besar Yesus menganggap Yesus itu gila. Bukan menganggapnya Tuhan. Markus 3 nomor 21. Jadi yang lebih tahu tentang Yesus adalah keluarganya. Keluarganya mengatakan bahwa dia gila. Pada waktu kaumnya mendengar itu, maka kemudian keluarga datang mengambil Yesus, sebab kata keluarganya, kata mereka, ya Yesus sudah gila. Itu bukan Tuhan. Belum lagi cerita Lukas 1 nomor 38. Maria juga ya agak kesal kepada Yesus. Kamu anakku, aku dan bapakmu Yusuf ya mencemaskan kamu. Kenapa kamu begitu? Jadi Maria, keluarga Maria, bapak tirinya Yesus, tidak ada sedikit pun menganggap Yesus anaknya itu adalah Tuhan. Boro-boro Tuhan. Oh, malah mereka menganggap Yesus gila. Markus 3 nomor 21.
Nah ini Kristen ngapain sibuk bikin karangan-karangan Yesus Tuhan, dia adalah dua natur serupa dengan Tuhan, turun ke bumi, dari firman menjadi daging, meledak. Dari mana ilmu itu kalian dapatkan? Apakah seorang gila bisa membangkitkan orang yang meninggal? Ya justru karena itu saya juga bertanya, kenapa keluarganya menganggap Yesus gila? Tanya sama keluarganya. Makanya itu bukti bahwa dia bukan Tuhan. Keluarganya aja menganggapnya gila kok. Kenapa justru Anda yang menganggap? Kalau orang gila nggak mungkin punya murid, Bang. Ya udah, kau sampaikan kepada keluarganya. Kan yang tahu Yesus, siapa Yesus ini kan keluarganya. Bukan ente. Saya tanya keluarganya, Anda yang ya karena keluarganya menganggap Yesus gila. Karena keluarganya. Anda dapat cerita dari mana? Markus 3 nomor 21. Di situ tidak ada kata-kata yang mengatakan keluarga Yesus bahwa Yesus itu gila. Baca dulu, coba Anda baca.